teman-teman, saat ini saya sedang berada di sebuah rumah yang mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa di dalamnya banyak jejak sejarah. Rumah dari seseorang yang kita kenal sebagai Bapak Proklamator, Bapak Koperasi, Bapak Kesejahteraan Rakyat, dan juga Bapak Perumahan Rakyat. Ya, itulah Bapak Muhammad Hatta yang dikenal dengan sebutan Bung Hatta. Nah, saat ini saya benar-benar merasakan suatu kehormatan dan suatu perasaannya campur aduk karena bisa bertemu dengan Mbak Gemala Hatta, putri kedua dari Bung Hatta. Halo. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, campur aduk. Karena tergantung viewernya dari negara manapun. Iya. Apa kabar Mbak Debbie? Kabar baik Mbak. Aduh, udah lama banget ya. Seru banget kita. Makasih banget Mbak. Ini kita bisa di sini, saya bisa di sini tuh rasanya campur aduk sungguhan loh Mbak. Ini rumah dari Bung Hatta kan ya Mbak ya? Iya. Di sini kita sedang berada di mana nih ya Mbak ya? Yang Ini di sini adalah rumah yang sejak tahun 42, jadi sebelum kemerdekaan ayah saya sudah ada di rumah ini. Nah pada saat itu ayah baru kembali dari pengasingan di Bovendigul dan Banda Nera. Nah pada saat ayah kembali dari Belanda tahun 32, ayah membeli rumah yang satu Villa Mega Mendung. Jadi itu bekas rumah dari bangsawan Austria yang karena istrinya meninggal, kemudian beliau sedih, kemudian menjual rumah villa itu dan dibeli oleh ayah. Jadi kemudian untuk Jakarta ya ayah menempati tempat ini. Jadi ini sejak tahun 42. Nah, tapi pada saat itu, pada saat ayah menjadi wakil presiden, tentu pindah ke rumah Jalan Medan Merdeka Selatan 13 yang sekarang gedung BUMN dan itu adalah replika dari Istana Negara. Sayangnya setelah Ali Sadikin mengundurkan diri diganti, kemudian rumah Istana Medan Merdeka Selatan itu rata tanah. Sedih sekali, padahal itu buatan dari saya kira dari abad 18 seperti Istana Medan Merdeka Utara. Nah, di rumah inilah kemudian ayah ibu setelah ayah tidak menjadi wakil presiden lagi, kami tinggal di sini. Jadi perlu diketahui bahwa sejak 1945 pada saat Indonesia diputus menjadi 17 Agustus merdeka, ayah memang tinggal di sini, tapi kemudian pada tanggal 26 Januari 1946 mereka pindah ke Jogja karena Belanda tidak setuju bahwa Indonesia merdeka, sehingga dari tahun 46 sampai 49 ayah dan kabinet semua dengan Bung Karno pindah ke istana yang disiapkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi kakak saya tahun 47 lahir di situ. Tapi saya dan adik saya lahir di Jakarta. Jadi adik saya dan saya kami lahir di Medan Merdeka Selatan, Istana Medan Merdeka Selatan 13 yang tadi saya katakan rata tanah. Jadi rumah ini menjadi rumah yang sangat historis buat perkembangan jiwa kita. Karena setelah ayah tidak menjabat sebagai wakil presiden, kami mendiami di sini. Jadi tentu beda. Kalau di Istana Medan Merdeka Selatan itu boleh dibilang 2000 meter persegi ya. 2 hektar maaf. Nyaris 2 hektar dan ini cuma kurang dari 1000 meter persegi. Jadi 20 kali lebih besar di sana gitu. Kalau gini Mbak, biasanya Bung Hatta ayah itu sama anak-anaknya bercengkeramanya di mana? Ya biasanya tempat favoritnya di sini. Ya kalau meja makan memang di tempat meja makan, tapi di ruangan sebelah sini ruangan makan buah. Begitu. Oh, ada ruangan makan buah. Makan buah, jadi sambil setelah ngobrol makan, nanti. ngobrol. Setelah itu terus ayah tidur. Kalau pagi, siang, kalau kita selalu makan siang bareng. Jadi makan siang selalu bersama karena ayah kan sudah jadi pensiunan. Jadi di sebelah itu kantor wakil presiden, tapi sudah tidak lagi, jadi kantor Bung Hatta dengan sekretaris.
Nah kalau ayah terima tamu itu adalah di depan, di kantornya, di kamarnya. Di kamar. Jadi dari meja makan kemudian kita ke meja makan buah, ruang makan buah, jadi ruang tamu juga. Ya sudah, kemudian kita istirahat setelah itu. Kemudian sore mulai buat PR. Wih, nah waktu Atau ngobrol-ngobrol. mengaji, biasanya seminggu ada 2 kali guru ngaji, ngajar macam-macam. Les piano juga. Fikih, tajwid, baca. Nah, gitu. selama ngobrol-ngobrol itu Mbak, kan habis makan buah, makan siang, makan buah. Apa sih yang biasanya Ayah Bung Hatta? Biasanya di meja makan itu kami biasanya menceritakan apa sih keseharian. Dan ibu saya biasa juga bertanya tentang yang terkait dengan apa yang terjadi dengan negara ini gitu. Tapi biasa lebih santai karena ayah nggak mau membebankan urusan negara kepada kita. Cuman kadang-kadang orang suka bertanya sesuatu pada kami dan anak-anak nggak bisa menjawab, kita bertanya sama ayah gitu. Jadi hal-hal yang apa namanya menjadi masalah. Dan saya juga pernah kejadian dapat koperasi 2,5. Saya sekolah Katolik dapat koperasi nilainya 2,5. Jadi saya bilang sama ibu saya, gimana ya mau ngomong di meja makan nggak berani gitu. Nanti ayah bagaimana pendapatnya. Terus akhirnya lucu banget. Terus ibu saya pada satu kesempatan bicara baik-baik sama ayah, ceritakan. Terus akhirnya sore hari ayah duduk di atas ya, lagi baca antara, biasa jam setelah mandi, terus 4:30 ayah baca antara. Itu news brief gitu ya, bulletin. Kemudian saya dipanggil ke atas. Ayah tidak marah. Ayah tahu saya dapat 2,5, saya udah ngeri karena di sekolah Katolik itu kalau angka jelek itu orang tua mesti tanda tangan. Gitu. Jadi tidak boleh hanya anak itu yang tahu. Jadi saya harus tapi ibu saya lihat ini 2,5, ibu saya nggak berani tanda tangan karena ini udah angkanya jelek, dapat 5 aja jarang, tiba-tiba dapat koperasi kok 2,5 gitu kan. Ya kalau matematik sempat jelek itu masih mending lah gitu ya. Tapi kemudian kalau 2,5 koperasi itu sangat, ibu saya nggak berani. Jadi akhirnya terus sore hari itu saya ke ayah. Terus ayah saya nggak marah, dia orangnya sangat wise kan. Jadi dia nggak penyemprot tuh nggak, dia lihat fakta dulu. Kemudian beliau mengatakan coba ambil buku koperasi kamu. Udah saya ambil buku koperasi, puk. Saya bilang ini pertanyaannya ini saya jawab begini, ini pertanyaan begini saya jawab ini. Ayah ngangguk-ngangguk aja. Ayah nggak kasih komentar, nggak bilang kamu bodoh apa-apa sama. Ayah tidak pernah mengucapkan kalimat yang menyakitkan hati anak tuh nggak pernah. Ya, ayah bilang iya. Saya disuruh turun aja. Terus keesokan lusanya itu ayah, besoknya kan ayah ketemu sekretaris. Terus minta supaya guru koperasi itu datang ke rumah gitu. Nah terus akhirnya saya bawa surat itu kan ke Merloyola, kepala sekolah SMP Ursula waktu itu. Merloya tentu dapat surat dari ayah, dia respons panggil guru koperasi supaya ke rumah. Dan ayah baik sekali menerangkan pada guru koperasi bahwa ini begini-begini. Jadi yang saya jawab tuh benar, tapi buku koperasi di sekolah itu kan buatan komunis. Jadi diputerbalikan tidak karuan. Jadi ayah kemudian berikan buku-buku koperasi ini begini begitu. Ya ibu itu senang sekali. Ya sudah, jadi saya aman. Jadi ayah, jadi nilainya naik nggak itu? Ya biasa aja. Ya itu jadi tidak dinilai. Tapi kemudian ya dia jadi sangat berterima kasih, dia belajar dan dampaknya lucu, seluruh Indonesia kemudian dirubah semua. Karena ayah tentu menulis surat juga pada menteri, menteri pada saat itu Dikbud kan, Mendikbud. Dan Mendikbudnya juga leftis lah gitu. Ya gitu, ya azas haluannya ke komunisan juga. Akhirnya seluruh Indonesia tuh buku koperasi dicabut gara-gara Gemala Hatta. Nah itu, jadi blessing in disguise berarti ini ya. Jadi gara-gara Mbak, Itu. kalau nggak ada Mbak Gemala Hatta, nah turbulen, kayak benang kusut jadinya. Ya itu jadi seru banget, banget, lucu banget ya tuh. Ya itu jadi ayah, yang saya lihat bahwa ayah tidak mengatakan kenapa orang lain mungkin bapaknya teriak seujung langit gitu. Enggak, beliau sangat sadar something wrong. Karena ayah tahu dari kecil itu kan kita suka diajak keliling. Dan kalau ayah pidato kan kita nyimak gitu. Jadi masa sampai tidak setahu itu gitu kan. Itu. Dan pertanyaan itu ayah lihat yang dijawab betul gitu kan. Tapi buku yang dipakai itu jadi kalau saya kan orangnya itu improvisasi saya banyak. Kalau di satu pertanyaan saya menjelaskan lagi ini begini karena apa.
Jadi saya bukan hafalan mati. Nah, di sekolah itu mesti hafalan mati. Nah, itu kan nggak benar. Apalagi dia sekolah Katolik kan orangnya harusnya tumbuh berpikir yang cerdas gitu. Mau agama apapun lah ya. Kebetulan karena saya di sekolah Katolik, jadi kreativitas itu kita diajarkan supaya muncul gitu. Jadi ditanyanya ini terus saya berikan alasannya apa gitu. Jadi saya beritahu dan saya tahun 63 kan pernah ke Swedia dan saya pergi ke dan waktu itu saya masih kelas 6 SD, SR dulu istilahnya. Jadi saya ngerti sekali bagaimana saya pergi dari Stockholm, ibu kotanya Swedia, saya pergi ke tempat-tempat yang pusat koperasi ya. Bahkan ke Uppsala juga itu tempat Dag Hammarskjöld bekas sekjen PBB mati terbunuh karena ditembak sebetulnya kapal terbangnya. Kembali dia ke pangkuan tanah kelahirannya di Uppsala. Itu dia orang-orang Swedia. Saya ke situ juga dan koperasinya daerah situ bagus. Jadi saya cerita ini contohnya gini-gini, harus koperasi itu juga harus ini itu. Pokoknya sesuatu yang dia nggak tahu tapi saya tahu karena saya menyaksikan sendiri. Nah itu dicoret sama dia. Padahal itu kan penjelasan suatu statement dan itu salah sebagai guru, itu harusnya dia belajar dari pandangan. Jadi seorang guru yang baik itu tidak mencoret pendapatnya muridnya terus kasih angka sembarangan aja. Ya akhirnya dia malu juga itu. Dan yang teman-teman saya senang karena memang guru itu disebelin satu sekolah. Guru killer ini ceritanya. Ya mohon maaf bahwa dia memang sangat tidak cantik ya, tapi dia tengil banget ya. Dan akhirnya ya dia ya dapat pelajaran berharga. Dia tidak marah sama saya si guru itu, cuman ya kita murid-murid seneng ngerasain tuh si ibu itu sekarang jadi belajar, jangan selalu merasa benar sendiri. Karena dia nggak mau kalau ada bantahan dari siswanya mau elaborate sesuatu, denger gitu, dia nggak mau. Ya itu nggak bisa, seorang guru itu apalagi sekarang ya, anak-anak sekarang kan kritis. Padahal itu tahun itu saya masih umur berapa ya, 65, tahun 64, 65. Sebelum Gestapo waktu itu. Berarti SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya. Oke. Ya udah pokoknya ceritanya lucu banget. Terus kalau tadi kan kita ngomongin soal Bung Hatta kesehariannya makan siang bareng setelah pensiun itu ya Mbak ya. Kalau dari pagi sampai itu kegiatannya ngapain aja sih? Ya terima tamu banyak sekali dan duta besar juga, duta besar asing datang atau duta besar Indonesia yang mau keluar negeri mampir sini. Cuman pada zaman itu kan politik tegang. Jadi lawan politik Bung Karno, ya Bung Karno memang proklamator, tapi ada saat-saat di mana karena azas politik yang tidak setuju dengan faham Nasakom dan sebagainya itu tanpa proses pengadilan langsung dijeblosin ke penjara. Yaitu penjara Madiun itu menjadi saksi banget begitu banyaknya tokoh nasional sampai Sultan Syahrir. Itu juga akhirnya meninggal. Ya meninggalnya di Swiss, tetapi proses sakitnya di situ karena dia ditahan tanpa bukti dia bersalah, tidak ada pengadilan. Nah itu pada saat Bung Karno menjadi diktator memang itulah yang terjadi dan ini yang memang bangsa kita juga harus tahu. Ada saat-saat kelam yang terjadi dan harga melambung sangat-sangat mahal luar biasa dan rakyat menjerit ya makan juga sampai makan ular lah, kecebong lah segala rupa, semua jadi makanan ya demi hidup dan sangat-sangat menyedihkan. Dan pada saat itu memang yang terjadi bahwa rumah ini juga kemudian dimata-matai. Jadi setiap kali saya telepon teman cocok-cocokan PR atau tanya PR, selalu saya mendengar ada desah laki-laki bunyi. Karena di seberang rumah itu, di depan rumah itu, 3 rumah di depan rumah kami ini, itu adalah rumah keluarga Li. Dan istri Li ini mempunyai salon. Terus mertuanya Pak Li tinggal di situ. Jadi rumah Pak Li, salon istrinya, dan rumah mertuanya bareng 3 rumah diajar. Nah, jadi itu kemudian mendadak dia disuruh pergi hanya dalam pemberitahuan hanya 3 hari. Terus akhirnya dia dilempar ke Jalan Cilacap. Bayangin 3 rumah akhirnya masuk 1 rumah Jalan Cilacap. Ya itu kesedihan kami. Jadi dia salon, jadi kalau kecil saya potong rambut di situ, selalu jalan kaki dan nggak bayar karena tetangga. Nah kemudian rumah ini jadi membawa cerita yang juga sedih karena
kami itu dimata-matai. Jadi tamu-tamu yang datang ke ayah seperti Duta Besar Aljazair, kita tahu pada saat itu Aljazair baru aja merdeka kan. Jadi Duta Besar Aljazair pertama ke Indonesia itu Demigrasi, Lardus Demigrasi, kemudian dia datang, dia kemudian dipanggil. Bahkan Duta Besar Amerika juga datang kemari dipanggil oleh Bandrio CIS kan. Jadi waktu itu pusat intelijennya Bandrio itu cokolnya di depan. Jadi Duta Besar Amerika dan Duta Besar Aljazair diinterogasi, kenapa kamu mendatangi Hatta? Itu kan lawan politik, meskipun di luar kelihatannya Bung Karno adem ayem, tapi enggak juga. Ya sebetulnya karena banyak hal yang kita itu menjadi menderita banget, cuman ayah saya kan orangnya diam, nggak pernah ribut. Jadi akhirnya terus tanya, ya Duta Besar Amerika juga bilang, ya Soekarno kawan saya, Hatta juga kawan saya. Ya karena dia Duta Besar Amerika jadi takut gitu ya. Meskipun pada saat itu memang ada Bung Karno juga keras juga dengan Amerika. Tapi yang masyarakat juga mungkin juga tahu ya, kan ayah saya kan doktor honoris causanya dari Universitas Gadjah Mada untuk ekonomi. Nah, tapi ayah dilarang kemudian mengajar koperasi di situ karena komunis tidak mau ayah membaguskan koperasi, meskipun beliau bapak koperasi. Tadi koperasi-koperasi yang sudah mulai maju dan bagus terus diberangus begitu. Nah, sehingga memang sedih sekali. Dan yang menyedihkan lagi, pensiun Bung Hatta sebagai proklamator dan sebagai wakil presiden itu kemudian direndahkan serendah-rendahnya, lebih rendah dari supir kami yang cuma tamatan 3 SD, kelas 3 SD. Pak Dali itu orang Banten. Nah, tapi ayah saya nggak pernah ribut. Ibu saya kaget kan. Jadi pensiun suaminya lebih rendah dari supir. Padahal kita tahu zaman itu uang tuh berapa gitu. Nah, alhamdulillah ada keluarga yang membantu keuangan ayah sampai belasan tahun. Dan baru pada zaman Pak Harto jadi kaget. Dan pada saat Pak Ali Sadikin minta supaya ayah bayar pajak ini. Terus ayah bilang, bagaimana saya bisa bayar? Ini kaget lah. Akhirnya kemudian oleh Ali Sadikin dikatakan, kenapa selama ini Bung Hatta tidak pernah protes? Ayah kalau soal dirinya tidak pernah ribut, karena dia yakin Allah membantu, gitu. Dan betul, artinya keluarga yang membantu kan. Tetapi kan kebayang nggak sebagai prestis seorang proklamator dan wakil presiden yang selalu diundang kanan kiri, dan mereka tidak pernah tahu bahwa ayah begitu menderitanya dalam keuangan, ya gitu. Tapi ya akhirnya kita melihat kan di akhir penghabisan rezim yang lalu rubuh, betapa menderitanya orang-orang yang pernah jahat sama ayah menjelang kematiannya, gitu kan. Nah itu kan membuktikan bahwa Allah selalu membantu. Dan ayah saya meninggalnya alhamdulillah dengan sangat-sangat baik. Nah jadi dia tidak pendendam segala rupa, ya sudah pas is pas gitu yang lalu-lalu. Tapi dia tidak pernah menjelekkan lawan politiknya, tetap santun, tetap hormat, dan bahkan membela begitu kan. Itu nggak mungkin orang yang tidak imannya tegar dan sangat budi baik gitu. Tapi ya itulah Bung Hatta. Jadi bukan karena dia bapak saya, tapi dia sangat memberi contoh, orang boleh menikam kita nggak usah menikam balik gitu, karena yang Maha Kuasa yang ngatur semuanya gitu. Nah jadi ayah dalam keadaan tidak punya apa-apa pun juga tidak akan ayah itu terpikir korupsi, ya jelas tidak, ya sama sekali tidak. Jadi alhamdulillah itulah yang selalu kita juga harus jaga, ya menjadi miskin tapi terhormat daripada menjadi kaya tetapi bangsat gitu. Padahal itu Bung Hatta adalah bapak perumahan rakyat ya. Jadi malah rumah ini juga nggak mendapat bantuan apa-apa waktu itu ya. Jadi kalau gimana pada itu? Saat ayah turun dari wakil presiden kan, ibu saya sama ayah juga harus memperbaiki. Uangnya ayah tidak banyak gitu ya, sangat terbatas. Nah, jadi ada satu kawan ayah yang baik hati yang kemudian dia bilang, udah Bung, pinjam saja ya, dari saya. Uangnya pinjam dari saya. Tapi kemudian pada saat ayah mau mencicil, dia nangis. Bagaimana mungkin saya tega? Bung Hatta sudah begitu baiknya untuk bangsa dan negara ini puluhan tahun, masa saya mesti tarik menerima uang balik? Ya itu. Jadi itu Allah banget yang membantu begitu. Jadi menunjukkan memang ayah saya nggak punya apa-apa.
Dan pada saat tahun 80 meninggal, saya sudah pegawai negeri. Dan bahkan waktu ibu bilang ini tabungan ayah, itu ibaratnya cuma 2/4 juta rupiah. Nggak punya lain-lain, tidak punya macam-macam. Hanya 2/4 juta rupiah Bank Eksim waktu itu, yang sekarang kemudian jadi Mandiri. Jadi kebayang nggak bagaimana jandanya, sedangkan saya sebagai negeri, uang saya lebih banyak dari uang ayah. Padahal gaji pegawai negeri zaman dulu. Ya itu karena apa? Ayah itu sangat pemberi. Betapapun dia nggak punya, tapi dia suka memberikan pada orang gitu. Nah, itu makanya itu menunjukkan bahwa beliau memang sangat-sangat tidak memikirkan dirinya bahkan sendiri. Apa keluarganya mau makan apa enggak, dia selalu yakin Allah membantu. Karena kedekatannya pada Yang Maha Kuasa itu sulit diomongkan. Jadi satunya kata dengan perbuatan itu ayah saya. Jadi dia nggak bakalan bicara, dia tidak banyak bicara, tapi kalau dia bicara memang betul gitu. Jadi dia mengikuti jejak Nabi lah kalau saya bilang ya, santun begitu. Jadi mulut itu tidak untuk diumbar. Tapi kalau kamu tidak mampu, kamu diam. Tapi kamu melakukan sesuatu, dan kalau kamu bisa melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik begitu. Jadi tidak ada tuntutan rakyat harus gini, rakyat harus gitu demi dia, enggak. Gitu. Karena itu ayah sangat-sangat solid dalam kepercayaannya pada Yang Maha Kuasa, dan dia yakin bahwa Yang Maha Kuasa akan membantu istrinya, jandanya nanti gimana. Nggak ribut. Nah itu kalau setelah Bung Hatta nggak ada gimana itu? Ya ibu saya sih baik saja, dan tentu anak-anak juga menjaga ibu ya, dan udah gede-gede semua ya, udah jadi PNS juga. Dan juga jadi ibu saya hidupnya baik, nggak masalah gitu. Jadi karena itu ya alhamdulillah banyak pertolongan lah. Amin. Mbak Lala, ini nih saya tuh dengernya nih dulu Mbak Lala kan sekolah di Australia, melanjutkan studi di Australia. Nah, terus pernah dengar juga Mbak Lala tulis surat nih sama Bung Hatta, pakai kop suratnya KJRI ya, terus dimarahin ya. Itu gimana Mbak ceritanya? Terus pendidikan sampai di sana kok balik lagi ngapain Mbak? Oke, itu ada 3 poin ya. Oke, pertama ini diborong panjang. Yang saya mau cerita, memang saya kebetulan waktu itu mahasiswa sudah masuk FKUI. Kemudian saya sempat sakit, jadi tahun kedua, kemudian saya akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan di FKUI, tapi saya melamar untuk cari beasiswa Kulmuplan, karena ayah saya nggak akan mungkin membiayai putri-putrinya untuk luar negeri, untuk sekolah. Jadi akhirnya, alhamdulillah saya liwat Kulmuplan, saya angka 400 tes baik, sehingga saya bisa langsung sekolah di sana. Nah, karena uang beasiswa itu tidak pernah besar, dan saya perlu sesuatu yang untuk juga bisa, saya mau pergi ke satu tempat perlu nabung gitu. Nah akhirnya terus saya kerja di Konsulat Jenderal Republik Indonesia, karena kan Sydney itu bukan ibu kotanya Australia. Ibu kotanya itu kan Canberra. Jadi waktu itu saya part-timer, kebetulan saya bisa ngetik 10 jari. Sebelum saya ke Australia saya udah biasa ngetik 10 jari, bahkan belajar steno juga waktu itu kan. Nah terus saya diminta, boleh. Jadi saya dapat uang saku. Nah dari rumah saya udah ngetik gitu kan. Pas saya mau postkan, loh ini mana amplopnya. Nah terus saya lihat kan di depan mata saya ada banyak amplop Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Terus saya bilang, kamu punya amplop nggak? Saya tanya sama kawan saya. Udahlah pakai kop ini aja, karena menurut kawan saya kalau pada saat itu kan tahun 70-an kalau kita pakai capnya dari negara ke negara itu akan lebih cepat Pak posnya di kantor pos menyampaikan gitu, daripada kalau misalkan kita pakai pos biasa. Jadi karena dasar itu ya sudah, terus saya poskan gitu kan, tapi pakai perangko. Jadi bukan pakai diplomatic bag gitu. Kalau diplomatic bag kan bebas gratis, tapi pouchnya itu pouch tetap kantor pos gitu. Nah, tapi tetap saja begitu sampai ke Indonesia, ayah kaget gitu kan. Jadi ayah menulisnya dengan baik ya. Kalimat atasnya manis gitu, terima kasih sudah terima surat. Tapi kemudian paragraf berikutnya ayah kemudian menjelaskan yang surat saya terdahulu cerita. Ditutup dengan kalimat bahwa ayah
tidak suka begitu bahwa tidak boleh saya menggunakan amplop dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia karena itu bukan hak saya, itu punya negara. Meskipun 1 lembar pun gitu. Nah itu jadi ya udah saya minta maaf. Cuman itu jadi pengalaman membekas. Jadi saya pikir lah si ayah. Dan ini ada cerita lucu juga. Pada saat ayah masih jadi wakil presiden, itu pagi hari itu Pak Wangsa, sekretaris ayah itu memberitahu bahwa ayah harus menandatangani sekian surat dari rakyat ya yang dialamatkan ke rumah tinggal wakil presiden, tapi rumah tinggal milik negara, bukan ini gitu kan, bukan Jatiponegoro. Nah terus tapi kata Pak Wangsa kertas sedang habis. Nah kemudian jadi ayah rapat dulu di Istana Medan Merdeka Utara, kan ayah juga punya kantor. Jadi Bung Karno ada kantor di Medan Merdeka Utara dan wakil presiden juga punya kantor di situ. Gitu. Ada kala-kala mereka memang rapat bergabung, ada kala-kala ayah rapat dengan grupnya sendiri. Nah setelah siang kan makan siang balik ke rumah begitu. Nah pas itu ayah melihat loh kok ada surat yang katanya tidak ada kertas, kok sudah ada kertas gitu. Nah terus Pak Wangsa dipanggil, loh katanya kertas tidak ada, ini kok sudah bisa saya tinggal tanda tangan. Pak Wangsa dengan merasa tidak bersalah bilang, ya kan tadi Bung pergi ke Medan Merdeka Utara, saya kan juga ikut, dia bilang gitu. Dia diambil dari situ, padahal itu kan surat yang ayah harus tanda tangan itu surat rakyat yang bicara tentang masalah negara, yang ayah supaya tahu gitu, apa banjir atau apa saya nggak tahu lah cerita. Jadi Pak Wangsa bengong, loh ini kan surat rakyat yang betul-betul tentang masalah keseharian rakyat yang Bung Hatta sebagai presiden, wakil presiden harus tahu. Enggak, buat ayah apapun yang masuk ke dalam Medan Merdeka Selatan 13 itu harus diganti dengan uang pribadinya, kebayang nggak? Jadi akhirnya Pak Wangsa diberikan uang sama ayah, beli kertas, padahal itu cuma 4 lembar. Akhirnya terus diberikan sama Pak Wangsa, bahkan lebih dari 4 lembar ke depan. Mungkin gondok juga Pak Wangsa. Cuman ya begitulah ya, jadi apapun yang bukan haknya dia nggak mau. Jadi kebayang nggak? Jadi putrinya juga dimarahin, Pak Wangsa juga dimarahin. Karena dalam benaknya itu titik koma apapun yang nggak boleh gitu. Karena dianggap itu bukan haknya. Ya begitu, jadi itulah Bung Hatta. Tadi pertanyaan pertama ya, kemudian yang kedua. Ya artinya saya memang bicara tentang amplop itu lucu banget. Terus tadi yang pertanyaan yang kedua itu yang berkaitan dengan apa tadi ya? Pendidikan itu pendidikan. Tadi. Kenapa Mbak Lala pulang? Kan enak ya Mbak di sana Mbak? Ya sekarang memang tujuan beasiswa itu adalah rakyat Indonesia yang diberi kesempatan untuk sekolah itu supaya belajar di negara yang ketempatan beri beasiswa, setelah itu pulang dong ke negara masing-masing. Jadi tidak berarti karena kepenakan di sana kalau tamat. Saya waktu tamat juga ditanya teman saya, apa kamu mau apa namanya masuk kerja sini? Terus saya waktu itu tertarik untuk ambil master dalam pendidikan Hospital Administration, MHA. Tapi terus waktu saya tulis surat sama ayah enggak boleh. Ayah bilang kamu kembali ke Indonesia sebelum kamu 25 tahun. Kemudian kamu merintis apa yang kamu sudah pelajari di sana untuk negara ini dan supaya tidak terobses dengan modernisasi di sana, tapi kita harus bisa menyederhanakan teori yang rumit di sana dengan alam sederhana Indonesia. Jadi ayah memang luar biasa, tidak mau terlalu terbebankan dengan ilmu yang terlalu tinggi, tapi nanti tidak bisa diimplementasikan di Indonesia. Jadi karena itu saya kembali, karena saya merasa saya dibiayai oleh goodwill dari Australian government, dan itu atas nama Colville Plan Scholarship, dan saya harus kembali untuk betul-betul bekerja untuk bangsa ini tanpa mikir uang. Dan pada saat saya kembali ke Indonesia, memang waktu itu ijazah saya juga merupakan ijazah yang baru pertama kali tidak ada tamatan Medical Right Administration di Indonesia. Nah jadi namanya MRA, Medical Right Administration, cari di Dikbud waktu itu tidak ada. Sehingga akhirnya terus waktu dari Direktorat Jenderal P3M di Kementerian Kesehatan, Pencegahan Penyakit Menular, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, kemudian ada slot untuk SMA.
Saya kan nggak ngerti. Ya udahlah, pokoknya masuk pegawai negeri. Jadi akhirnya gaji pertama saya yang keluar itu sebagai tamatan SMA. Padahal saya kalau baccalaureate degree itu adalah harusnya S1. Jadi saya merayap dari bawah dan akhirnya saya terpaksa selama beberapa tahun saya ada di golongan 2A. Padahal saya kalau dipanggil dirjen suruh konsepkan surat-surat bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian akhirnya saya merayap masuk ke 2B. Dari 2B kemudian pada saat 2C baru saya ambil sekolah sehingga saya menjadi S1-nya untuk STI Alan. Jadi itu blessing in disguise juga. Itu sekolahnya Pak Murdiono, sekolahnya Pak Ginanjar Kartasasmita itu di sana. Jadi nama sekolahnya apa, Mbak? Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara yang di Pejompongan. Jadi waktu itu Prof. Dr. Bintoro yang sebagai pimpinannya. Alhamdulillah terus saya tamat. Nah, tapi yang saya mau jelaskan bahwa janganlah kita merasa bahwa kita harus digaji tinggi ya, karena tamat dari luar negeri. Kalau memang kita niatnya adalah untuk berjuang untuk ilmu itu supaya ada di Indonesia, ya kalau tidak rekam medis tidak akan terkenal di Indonesia. Karena pada saat saya balik tahun 76 itu teman-teman saya di FKUI dilantik jadi dokter, saya tamat dari Australia juga untuk Medical Record Administration. Nah, tapi begitu sampai di Indonesia memang kita harus melihat bagaimana untuk bisa menata itu semua. Jadi perjuangan panjang itu karena Tuhan memang memberikan kamu kesempatan tapi kamu nggak punya gaji banyak, ya kamu mau pada bidang itu nggak. Waktu itu saya ditawar Caltex waktu itu kepimpinannya Pak Tahia sudah mau saya untuk kerja di situ, tapi saya pilih pegawai negeri, ya. Dan pada saat saya masuk ke SMA ya bengong aja, ya sudah. Tapi kan niat saya, ya Allah saya berjuang ingin supaya ilmu ini berkembang di Indonesia, tolonglah saya. Nah, Tuhan itu betul-betul luar biasa. Apa yang saya gagas nggak mudah, memang saya harus kesekian banyak pejabat, juga ke Menteri Kesehatan Pak Dr. Siwabesi, ganti-berganti para menteri, Pak Sudi, Pak Diatma, semuanya kenal saya sebagai pelopor rekam medis gitu di Indonesia, karena saya juga bantu Binkesmas untuk medical record mereka, untuk puskesmas rekam medis. Dan nama rekam medis juga dulu masih bingung apa catatan medis, dokumen medis apa. Tapi kebetulan Pak Anton Mulyono mengatakan yang betul adalah rekam medis. Ya kami pakai itu. Dan jadi saya berjuang dari nggak ada, akhirnya Tuhan memberi jalan. Kebayang apa enggak gitu, tiba-tiba saya bisa dengan teman-teman yang menyokong dan mengerti, para pejabat Ikatan Dokter Indonesia sangat bantu, baik. Kemudian keluarlah Permenkes pertama tentang rekam medis. Itu tahun 89. Kemudian juga karena Tuhan juga mendorong saya, terciptalah akhirnya sekolah rekam medis pertama di Indonesia, meskipun bukan milik saya, milik swasta. Dan saya hanya dosen, tidak milik saham, saya tidak punya saham. Karena niat saya adalah mengembangkan, jadi tidak tertarik pada yang komersial supaya saya tidak jeopardize gitu. Nah kemudian akhirnya dari nol, sekarang di Indonesia itu sudah ada 80-an sekolah perguruan tinggi berkaitan rekam medis dan sudah banyak sekali puluhan ribu tamatan itu. Jadi saya bilang ini semua karena Allah. Jadi yang tidak mengenal rekam medis, coba kalau saya tinggal di luar negeri, nggak akan mungkin timbul. Ini sekian puluh ribu individu, belum lagi hitung keluarganya dia bisa hidupi kan. Itu apa yang ada hubungannya dengan metode Bung Hatta itu? Oh iya, jadi kemudian pada saat S3 saya selesai, saya membuat disertasi dengan dibimbing Pak Profesor Dr. Aswal Anwar almarhum. Kemudian saya melahirkan suatu teori. Jadi di mana disebutnya metode Hatta. Jadi kalau kita melihat dokter menulis rekam medis, itu kita mesti tanya apakah dia punya standarnya, dasarnya menulis apa tidak, penyakit dia apa gitu. Kemudian kalau dia melihat penyakit itu, apakah step-stepnya dalam urutan dia menulis tentang diagnosis itu di rekam medis sesuai dengan predikat ilmu yang dia kuasai itu tidak. Kalau tidak, maka itu berarti jelek. Tapi itu ada tahapannya. Nah itu makanya saya membuat analisis kuantitatif dan analisis kualitatif medis. Nah sekarang kalau ada information technology, sekarang kan Permenkes 24 tahun 2022 mengendaki agar seluruh rumah sakit itu menggunakan information technology. Permasalahannya itu kenapa mereka tidak memberi tahu kepada masyarakat apakah statement dari
prosedur medisnya betul apa tidak, terlaksana dengan baik apa tidak. Nah, dengan metode Hatha ini kemudian saya mengajarkan mahasiswa saya S2 ya di Urindo, itu Universitas Trisakti Indonesia, itu yang di Bambu Apus, supaya mereka mendalami ini. Dan di Universitas Indonesia saya juga masih mengajar untuk ICD 10 dan terminologi medis, dengan harapan supaya mereka bisa menguasai bidang itu dengan baik. Ya, tetapi itu semua karena Allah, saya bilang. Karena kalau saya hanya berpangku tangan dan cari uang gede, saya udah tinggal di luar negeri, mungkin saya juga punya keluarga di sana, saya nggak tahu juga. Tapi kan Tuhan menyentil saya, kamu harus go back to your country. Karena ayah bilang, rintislah sebelum kamu 25 tahun. Makanya kalau anak-anak dapat beasiswa, bersyukur pada Tuhan, tapi jangan mikir apa yang bisa saya lakukan. Karena rezeki itu tidak dalam bentuk uang saja. Tapi kebayang nggak kalau misalkan orang kemudian meneruskan ilmu Anda, pahala Anda kan bersambung sampai akhirat. Jadi kalau saya punya uang cuma untuk saya, pulang ke rumah, masuk ke perut saya, tidur, selesai. Tapi kalau kita bisa meneruskan, maka jangan ayah itu sangat-sangat berarti bagi saya. Kembali ke Indonesia sebelum 25 tahun, jangan kita terlena dengan metodologi yang complicated di luar negeri, tapi selaraskan dengan ilmu yang ada, kondisi di Indonesia, dan kembangkan menurut kondisi di Indonesia untuk ilmu itu. Jadi kita membalikkan kan. Kalau kita cuma teori barat pakai, ya blek. 1 tambah 1 ya tetap 2 gitu. Tapi kalau ini kan, aduh teori baratnya begini, teori Indonesianya kondisinya tidak pas. Kita cari terobosan-terobosan. Nah, itu membuat kita jadi berpikir. Gitu. Jadi disinilah yang ayah saya minta supaya kita kreatif. Ilmu barat yang bagus, tapi di negara kita masih belum. Sesuaikanlah ilmu barat, bagaimana tetap bisa jalan di bumi Indonesia, tapi diselaraskan dengan kondisi yang ada. Nah, ini yang saya putar balik. Dan itu yang akhirnya saya jadi matengnya karena itu. Gitu. Prosesnya tapi itu kalau prosesnya itu yang mahal. Orang kalau terima jadi kan, oh udah gitu. Mereka nggak tahu betapa kita gedebukannya setengah mati kan. Sama seperti rumah udah jadi, padahal bagaimana tukang batu, tukang semen, tukang listrik kerja setengah mati, kita nggak tahu. Nah, maka kita harus tidak take for granted, tidak menerima itu apa adanya, tapi coba dipikirkan bahwa itu semua adalah proses panjang. Ya, dari tadi saya dengerin ceritanya, semua itu Bung Hatta benar-benar mengajarkan suatu proses. Ya kan? Iya. Terus wejangan-wejangan lain apa? Tidak instan-instan, karena kalau instan itu kayak sekarang ini ya, Pak, ya? Kamu tidak mikir studi kelayakannya bagaimana, kemampuan kamu bagaimana, kemampuan rakyatmu bagaimana, dana yang tersedia di rumah sakit itu gimana. Jadi saya berpikir keras bagaimana dengan kondisi itu ini harus jalan. Tapi saya terobosannya apa? Dan itu saya membuat banyak terobosan. Kalau ayah saya nggak bilang pulang 25 tahun, mungkin saya pulang 30 tahun, sudah PhD dari sana. Ya, doktor saya dari Indonesia kemudian. Tapi ya itu, jadi saya merasa bersyukur pada ayah, karena ayah memang mengatakan dalam suratnya, kembalilah sebelum kamu 25 tahun. Jadi mumpung kita masih ada ilmu. Jadi pada saat saya mau meneruskan untuk master dalam hospital administration di Australia, ayah nggak mau. Bukan gelar, tapi terapkan dulu. Kamu mampu, nanti gelar belakang. Makanya saya kan sekolah dulu, kemudian balik ke Indonesia, saya klepek di situ, baru kemudian saya ambil ya lanjutannya ya S1, S2, S3, SDL-an, kemudian lanjut lagi biostatistik, akhirnya kesehatan masyarakat di FKM UI. Jadi itu semua proses dan tidak gampang. Jadi tidak bisa kita beli ijazah, itu konyol. Jadi tapi buat ayah bukan gelar yang penting, kamu terapkan gitu. Karena untuk apa gelar kalau kamu nggak bisa menerapkan gitu kan. Jadi uang tuh nggak ada artinya kalau kamu bodoh gitu kan. Tapi kamu mampu. Jadi karena itu ayah mengendaki siapapun. Jadi saya merasa petuah ayah 25 tahun balik itu nggak hanya untuk saya anggap. Itu juga untuk anak bangsa yang lain. Jadi kita jangan kelepek-kelepek kagum dengan budaya barat atau teknologi barat, padahal kita mesti pikir nanti kan kamu balik ke Indonesia. Kan kita nggak mati di negara asing. Ya, itu rencananya. Jadi benar-benar ya, selama ini kan kita tahu kalau Bung Hatta ini sangat jujur, terus juga moralitasnya sangat baik gitu ya Mbak ya. Maksudnya ya sampai terharu mendengarnya. Itu gimana penghargaan dari negara lain atau yang
Ya, saya cuma teringat kalau penghargaan negara lain pada saat ada pampasan perang Indonesia jatuh ke Indonesia, itu dalam kabinet Juanda, itu tidak berhasil pampasan perang turun ke Indonesia. Karena kita tahu Jepang itu tidak mau mengeluarkan 1 sen pun. Ya. Meskipun delegasi dari kabinet Juanda itu sudah bolak-balik, dan kita tahu masalah kejujuran itu bagi bangsa Jepang. Itu amat sangat berarti. Nah, Pak Menteri Juanda kemudian ingat pada Bung Hatta. Padahal ini Bung Hatta sudah tidak jadi wakil presiden kan 1 Desember 56 sudah mengundurkan diri. Dan pada saat itu sekitar tahun 58-59 akhirnya kemudian Bung Hatta diminta untuk menemui grup dari Kekaisaran Jepang itu, karena kan kemudian Bung Hatta kemudian datang, tidak gampang sekali, dan pada saat menjelang kemerdekaan 10 Agustus 45 itu Bung Karno dan Bung Hatta dan satu lagi saya lupa siapa itu pergi ke Dalat ya di Vietnam untuk mendapatkan bintang, diberikan bintang oleh Panglima tinggi daerah kawasan itu dengan maksud supaya menjanjikan kemerdekaan akan diberikan pada Indonesia. Padahal kita tahu kan Hiroshima Nagasaki sudah hancur tanggal 8 dan 9. Jadi pada saat itu diberikan supaya tetap menjaga hubungan maksudnya dengan Jepang. Nah, karena mereka juga mungkin melihat ayah sudah punya bintang yang derajat tinggi dari kekaisaran, maka pada saat kabinet Juanda itu meminta ayah, ya ayah datang. Tapi orang Jepang melihat Bung Hatta ini sosok yang jujur. Ya sesuatu yang muskil pada saatnya untuk turun pampasan Jepang itu akhirnya berhasil lolos di tangan Bung Hatta, berunding, dan pemerintah Jepang akhirnya memberikan besar sekali jumlahnya. Saya nggak ingat berapa dana itu, tapi dengan syarat boleh dikucurkan ke Indonesia, diberikan dengan syarat itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, tetapi kita tahu sendiri kemudian pada era itu, era Bung Karno, dana itu tidak digunakan untuk apa yang dipersyarati pemerintah Jepang. Tetapi kemudian kalau nggak salah itu hanya Sungai Musi, ya, jembatan Musi dan Dam Jatiluhur yang mendapatkan dana dari bekas pampasan Jepang itu. Yang lainnya seperti pembangunan Monas, pembangunan macam-macam sarana, ya, hotel-hotel itu semua menggunakan itu. Nah, rakyat melihat itu sesuatu yang nggak fair gitu, karena kan maksudnya untuk mensejahterakan rakyat yang waktu itu memang kondisi kehidupannya sangat-sangat buruk pada saat itu, inflasi luar biasa. Ya, tapi ya itulah, jadi ini yang bangsa Indonesia sekarang lupa bahwa itu adalah semua jeripaya dari Bung Hatta atas perintah dari waktu itu Pak Juanda Perdana Menteri. Nggak salah itu. Kemudian terus akhirnya beliau berhasil meruntuhkan egonya pemerintah Jepang, berhasil banget. Tapi dengan syarat tadi. Jadi ya saya bukannya apa-apa, tapi jasa seseorang yang telah berjuang itu harusnya rakyat Indonesia juga tahu. Nah, bahwa kemudian tidak terwujud seperti apa yang diharapkan pemerintah Jepang dan Bung Hatta, ya itu memang patut disesalkan. Karena kalau membuat hotel-hotel pada zaman itu memang belum masanya. Tapi itu dipush untuk ada. Makanya kita lihat banyak hotel-hotel baru-baru kemudian muncul. Ya sudah, itu sudah terjadi. Terus gimana Mbak? Setelah Bung Hatta tahu bahwa dananya ternyata tidak sesuai dengan tentu sedih ya. Gimana perasaan? Tapi ya mau apa lagi? Pernah ada obrolan nggak? Ya Bung Karno itu kan pada saat itu kan beliau sebagai diktator, tentu banyak yang Bung Hatta juga tulis, dan Bung Hatta bukan orang yang diam, dia banyak menulis tapi silent. Jadi nulis surat Bung Hatta kepada Bung Karno, saya tidak tahu berapa banyak surat, tapi bahwa mau dibaca apa tidak itu sudah bukan tidak tahu Bung Hatta, karena kan bisa saja surat itu ditumpuk atau tidak diberikan atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Bung Hatta menulis surat-surat banyak, dan juga pada saat Sultan Syahrir dalam keadaan sakit sekarat di Madiun, itu berkat Bung Hatta pula minta supaya diberikan perhatian supaya Sultan Syahrir dikirimkan ke Swiss. Akhirnya pergi. Nah juga dan lucunya lagi pada saat Bung Karno dalam keadaan sakit, itu Bung Hatta pulang menulis surat pada Pak Harto agar Bung Karno jangan ditaruh di Wisma Yaso, segera dikirimkan ke rumah sakit. Akhirnya dikirim ke RSPAD
Dan Bung Hatta juga bikin surat lagi, beliau ingin melihat Bung Karno. Iya. Dikabulkan, jadi waktu itu Bung Hatta datang ke menjenguk Bung Karno dalam keadaan sudah banyak tidak sadarkan dirinya, dan dengan Pak Wangsa Wijaya, sekretaris ayah sejak tahun 42, kakak Metia, kakak saya dan saya. Hanya 4 orang, dan ditemani Cokro Pranolo, karena beliau sebagai sekretaris militernya dari Pak Harto. Nah, 1,5 hari kemudian Bung Karno meninggal. Begitu. Jadi saya melihat sekali jadi bagaimana kondisi. Jadi kalau kita lihat bahwa ya ada hubungan yang memang tajam, tapi toh ayah saya bukan tipe orang yang pendendam. Ya, tapi tetap membantu apa yang dia bisa bantu, dia bantu, dan itu yang kita lihat bahwa ayah hatinya memang sangat berusaha untuk baik kepada semua orang. Pada lawannya pun juga tetap baik, dan tidak ada kata-kata jelek ayah kepada Bung Karno. Tapi kita tahu betapa mereka sengit satu sama lain gitu. Dan banyak surat, dan memang kebanyakan yang ayah protes ya terbukti betul, gitu kan. Nggak boleh gini gitu, Bung Karno labrak, akhirnya kan kelihatan. Ayah menasihati juga waktu Mas Guntur datang ke rumah ini, tanya apa sih yang menyebabkan bahwa terjadi sengketa, ya antara lain juga kena dengan komunisnya. Ayah sudah mengatakan pada Mas Guntur bahwa sudah saya peringatkan ayahmu untuk jaga jarak lah dengan PKI, tapi kan ayahmu tidak mau mendengar. Gitu. Ya itulah. Karena ayah saya memang tinggal di Eropa 11 tahun, dan beliau melihat sendiri bagaimana kondisi komunis, karena dan ayah melihat itu kan di Belanda komunis juga hidup bagus. Ya, ayah mempelajari segala rupa. Jadi ayah belajar komunis itu justru di negara yang memang menerapkan komunis. Sedangkan Bung Karno kan di Indonesia, Bung Karno tidak pernah sekolah di luar negeri. Dan Bung Karno tidak pernah seumur hidupnya ke Belanda, tidak pernah. Gitu. Mbak, ini rasa penasaran saya sih Mbak selama ini. Kan siapa sih yang nggak tahu Bung Hatta kan? Jadi gimana rasanya, ada sedih atau ada senengnya, pengalaman-pengalaman sebagai seorang anak yang sosok seterkenal itu dengan segala kebaikannya seorang Bung Hatta. Ya, saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala bahwa saya lahir dari bapak seorang warga negara Indonesia nama Bung Hatta, Muhammad Hatta. Tapi kita tidak bisa pilih orang tua kan? Ya. Jadi apapun yang terjadi dengan ayah ya kita ikuti. Dan alhamdulillah ayah itu orang yang sangat baik, bukan karena saya anaknya. Dia tidak pernah marah, bukan hanya pada kita, sama istrinya pun dia tidak pernah marah. Tidak pernah ada kalimat buruk kepada istrinya, tidak apa. Jadi misalkan ibu saya cerewet, namanya ibu-ibu kan suka cerewet, misalkan ini uang kurang gini-gini, ayah diam aja, terus saya akan pikir bagaimana mengusahakan, diajaklah istrinya berunding, bagaimana kita menghemat ini. Jadi ya ibu saya terpaksa ngerti mau apa lagi gitu kan. Ibu saya juga orang perempuan yang hebat, dia tidak pernah mau misalkan menyuruh suaminya korupsi juga enggak gitu, sama sekali enggak. Jadi ya dengan jarak usia 24 tahun, ayah ibu saya kan jarak usianya 24 tahun. Tapi satu sama lain tuh bisa mengerti gitu. Dan saya lahir dari sosok orang tua yang dua-duanya pinter. Ibu saya jelas tidak pernah ke perguruan tinggi, ya ibu rumah tangga banget gitu. Tetapi ayah kan waktu meninggal pun beliau guru besar dan profesor. Tapi kan nggak pernah pakai gelar, selalu tulisnya Muhammad Hatta saja. Tapi ayah di rumah itu selalu dengan bahasa Indonesia yang kita mudah dengar, kita mudah mengerti. Dan kalau ayah saya pidato juga hebatnya juga bahasanya diusahakan yang bisa dimengerti rakyat gitu. Nah kalau dia menulis baru ada teori-teori yang lebih kepada urusan ilmiah gitu. Nah karena baca kan banyak orang yang terpelajar. Tapi kok bicara pada masyarakat lebih santai. Jadi saya sebagai anaknya, maka saya harus juga belajar apa yang ayah saya ajarkan. Artinya kalau kepada orang yang tidak mengerti sesuatu ya kita pakai bahasa yang sederhana gitu. Tapi kalau kita memang bisa bicara pada yang lebih ilmiah ya gunakan. Nah tapi suka dukanya ya banyak sukanya dalam arti bahwa orang menghormati ayah meskipun ayah sudah tiada. Dan petuah yang terbesar yaitu jagalah nama. Ya. Jadi dalam agama diperintahkan, ibu saya selalu bilang, kita nggak punya apa-apa tapi jagalah nama gitu. Dan itu yang kita berusaha jaga. Jadi soal miskin,
bukannya miskin tapi tidak cukup pasti ya. Banyak hal orang, tapi kan kita sudah bersyukur. Dengan segala apapun yang kita miliki, orang lain belum tentu memiliki apa yang kita miliki. Meskipun kalau lihat ke atas dibilang kamu miskin ya, nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan merasa bahwa kita harus punya branded. Saya nggak punya branded yang aneh-aneh, yang sederhana aja yang semua orang juga bisa beli. Tidak pernah saya punya barang yang di atas 5 juta, nggak ada. Ya, tas saya itu banyak yang pembuatan dari Tasikmalaya, yang bordir-bordir itu banyak. Dan saya tidak merasa tersinggung kalau yang teman sebelah saya mungkin pakai tas Hermes, sementara saya nggak punya, sebodoh amat gitu. Karena dari otak keluarga kami itu bukan untuk hidup. Tapi untuk hidup itu apa yang kamu bisa terapkan ke masyarakat, itu yang untuk hidup. Jadi orang yang goblok saya kira akan beli yang branded, yang maksain suaminya atau keluarganya harus beli. Itu sangat konyol. Padahal tas itu apa sih, red rating, masukin barang, ketenteng, selesai. Mau merek apa peduli amat, yang penting saya punya purse, dompet kebawa ke situ. Apa dia Hermes apa enggak, kan si dompet nilainya juga nggak berubah. Kalau tadi 10.000 sekarang dibuka pakai Hermes 10.000 juga. Iya, kan? tetap. Nah, ya. Jadi kadang-kadang ya kalau untuk image-nya itu, kalau saya merasa jaga nama itu yang nomor satu. Dan kemana saya jalan, yang tahu siapa saya, alhamdulillah, yang nggak tahu juga nggak peduli saya. Jadi saya nggak pernah bilang, oh aku nih anaknya itu. Enggak, yang tahu ya alhamdulillah. Jadi kita tidak terbebankan dengan notabene itu. Karena kalau tidak, kita jadi manusia yang outlier, yang aneh sendiri gitu. Jadi harus jaga image, segala rupa. Jaga image ya untuk dalam arti bahwa don't make terrible things gitu kan. Karena itu ayah saya tidak pernah mengatakan yang aneh-aneh. Bahwa kamu harus jaga nama ayah, enggak. Ibu saya bilang, kamu jaga nama ayah. Karena ayah saya orang pendiam. Tapi karena dia selalu baik, maka kita melihatnya dia dalam sosok yang harusnya begini. Dan ayah saya memberi mencontohkan yang baik. Bahkan kalau ada orang mau cium tangan, dia tarik. Dia nggak mau dicium tangan karena dia malu. Dia bilang, untuk apa cium tangan saya ibaratnya. Tanya, ayah itu orang tua mau cium tangan ayah kok ditarik. Tapi ayah saya diam aja nggak ngomong. Padahal kan harusnya kita sendiri yang menginterpretasi kenapa dia tarik. Jadi gitulah, dia tidak mau dikultus individukan. Dia tidak mau. Jadi dia sangat-sangat bersahaja, luar dalam tuh bersahaja. Jadi betul-betul sosok yang patut ditiru lah gitu ya. Bukan karena seanaknya, sekali lagi bukan, tapi dia memang seorang ayah yang apapun baik gitu. Sangat baik, dia sangat sayang pada anak-anaknya tapi tidak berlebihan. Juga kita tidak dimanjakan aneh-aneh, tapi kalau ayah keluar negeri yang dikasih tuh buku ya. Bukan Intan Permata, nggak ada uang, mau beli apa Pak Intan Permata? Gitu. Saya kira itulah. Terakhir nih Mbak, pesan dari Mbak Gemala sebagai putri seorang proklamator sosok Bung Hatta untuk Indonesia. Ya, saya berharap bahwa Undang-Undang Dasar 45, terutama Pasal 33, ya Undang-Undang Dasar 45 itu bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu betul-betul dikelola untuk rakyat hidup orang banyak. Jangan dikuasai oleh tertentu-tertentu. Ya, dan ini sangat tidak menjurus pada agama apapun. Nah, ini sekarang ini kan kita melihat bahwa kita ini katanya negara yang betul-betul memperhatikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tapi kenyataannya kan kita sudah sangat melenceng jauh. Dan juga hak berbicara, hak bersuara, ya, dan juga kesejahteraan rakyat itu bagaimana. Jadi demokrasi kita ini jangan makin luntur dan makin hancur. Ya, merusak tuh gampang sekali, tapi memperbaikinya itu sangat susah. Nah, karena itu sebagai individu saya berharap bahwa hidup saya itu akan tetap diisi dengan sesuatu yang baik. Tidak untuk membuat orang lain jadi sedih karena kelakuan buruk gitu. Karena itu diharap juga para pejabat di Indonesia juga contohlah Bung Hatta, ya, karena dia bekerja dengan seluruh hati, kecintaan betul-betul tanpa ampun kepada rakyatnya, dan tidak ada vested interest untuk pribadinya, enggak. Nah, jadi saya berharap ke depan Indonesia harus maju. Kalau mau Indonesia emas tahun 2045, jangan seperti sekarang. Sekarang ini makin hancur dan saya tidak tahu bagaimana. Ya, orang-orang yang bersuara keras banyak yang sudah meninggal. Ya, tapi yang masih ada dibungkamkan.
Dan ini yang tidak benar ya. Jadi kalau takut pada Allah ya coba betul-betul laksanakan perintah pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 dengan sebaik-baiknya. Dan orang-orang di DPR ya, itu juga saya berharap, dan TNI, Polri semua, tolonglah jaga marwah bangsa ini. Jadi jangan kita berslogan kita jaga Pancasila, tapi apa kenyataannya di lapangan. Kemarin saya dengar pidato 1 Juni Pancasila, saya merasa malu. Apa yang diucapkan dengan kenyataan terbalik-balik. Ya nggak usah sebut siapa namanya, tapi menurut saya itu akan mencelakakan dirinya di akhirat nanti. Ya tolong deh. Jadi saya lihat begitu banyaknya triliunan rupiah menguap, apa nggak takut sama azab kubur gitu ya. Saya bukan santri ya, dan saya bukan apa namanya rohaniawan, tapi saya malu ya negara ini kok carut-marut semacam ini. Tapi tolonglah, kita dibesarkan oleh orang tua yang baik, maka jagalah kelakuan kita masing-masing, karena orang tua kita tentu mengadakan kita lahir di dunia berkat mereka juga. Hidup kita tolong muliakan mereka. Jadi jangan kitanya kaya tetapi dengan cara menipu kanan kiri. Yang sengsara ya keluarga besarnya juga, dan terutama ayah ibunya. Dan terutama diri sendiri nanti di akhirat. Betul. Jadi pesan saya, mau agama apapun Anda, tolong jaga ya bahwa Allah tuh ada ya. Tolong mengerti, dan kalau mengerti berarti malu dengan perbuatan yang buruk. Jadi ke depan saya berharap banyak bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mengandalkan kesejahteraan rakyat, tidak sekedar slogan, tapi betul-betul membumi. Karena Nusantara ini teramat cantik. Ya, kita pergi ke negara manapun tidak ada secantik Nusantara. Budayanya, makanannya begitu eksotik, ya, dan bahasa kita begitu beragamnya, tapi kita bisa bersatu padu. Nah ini kan karunia Allah, negara yang cantik. Jadi jangan membiarkan sesuatu yang membuat Allah murka. Mau apapun agama Anda, tolong supaya dilestarikan, jangan sampai ini menjadi carut marut. Jadi ke depan saya harap bahwa pemerintah dan rakyat saling bahu-membahu dan berusaha yang terbaik untuk bangsa ini. Saya kira itu pesan saya. Oke. Nah, teman-teman, begitu obrolan seru dengan Mbak Gemala Hatta, putri kedua dari Bung Hatta, di rumah Jalan Diponegoro 57, Jakarta ini. Sebuah rumah yang sampai mau ini nih. Keteladanan seorang Bung Hatta dengan kejujurannya, dengan kesantunannya, dengan pikirannya yang wise, dan bagaimana memperlakukan orang lain, keluarga dan sebagainya, benar-benar menjadi suatu teladan yang ageless, yang sebenarnya semua orang harus kembali ke nilai-nilai luhur seperti itu. Oke, dari kami tim Serabut, terima kasih.